Sobat Kompas.com, hari ini di sebelah Ninda udah ada Voxy 2022. Nah, sekarang Ninda mau tes dan sekalian nge-review juga dari eksterior, interior, dan mesinnya juga. Nah, kira-kira perbedaan Voxy yang terbaru ini sama yang sebelumnya kayak gimana? Yuk, ikutin terus. Oke, sekarang kita langsung ke eksterior. Di bagian paling depannya dulu, yang paling mencolok adalah si grillnya sendiri. Nah, ini tuh bisa ngemakan kayak 90% di bagian depannya sendiri. Ini kalau misalnya ngelihat grillnya, ini kayak sebenarnya kelihatannya biasa aja sih, yang lurus-lurus gini. Cuman kayak kalau misalnya lihat ke pinggirnya sendiri, ini ada kayak ada aksen diamondnya gitu. Dan untuk lampunya sendiri, ini dipisah kebagi dua juga sama kayak yang sebelumnya. Cuman lampu yang sebelah sini, ini kayak agak menjorok ke bawah gitu. Terus ini dari warnanya juga, ini ada aksennya, ini agak chrome gitu, chrome abu-abu silver tapi tua gitu ya warnanya. Terus ini ada chrome silver juga. Nah, di sini terus kayak ini juga di sini masih hitam. Terus nggak lupa pasti ada emblem Toyotanya juga. Nah, terus ini di sini di antara lampu ini ada aksennya juga, di sininya hitam, di sininya silver. Sekarang kita move ke samping dan kita bisa lihat sebenarnya ini overall kalau misalnya dilihat dari gambar doang atau nggak sekilas tuh kayak gede banget, padahal sebenarnya nggak sebesar ya. Terus sekarang kita lihat langsung move ke si bannya sendiri. Ini bannya dia pakai ring 17 ya, 17 inch. Terus untuk si velgnya sendiri ini ada aksennya gitu, ini two tone ya. Ada silver sama ini tuh kayak silver tua gitu. Ini bukan hitam ya, ini silver tua. Terus udah kayak gitu, ini ada line silver juga, chrome juga, accent di sini. Terus untuk di bagian spionnya sendiri pastinya ada lampunya. Terus ini di bagian sini ada si kameranya sendiri yang nanti bakal connect ke bagian interiornya. Nanti kita lihat ya. Oke, sekarang move ke bagian belakangnya. Nah, sekarang kita lihat dari lampunya, di sini udah LED juga. Oke, yang paling menariknya sendiri adalah pas kita buka bagasinya. Biasanya kalau misalnya mau buka bagasi itu dikontrol di bagian driver seat, tapi sekarang kita ada tombol di sini yang bisa kita langsung pencet aja. Nah, bakal kebuka otomatis sendiri. Nah, yang paling menarik adalah kalau misalnya pas kita buka gini, kita bisa tahan buat nggak kebuka langsung semua gitu loh, jadi lebih safety gitu loh. Kalau misalnya kita tiba-tiba ngebuka pintu bagasi terus tiba-tiba ada orang lewat mungkin ya, kita bisa berhentiin juga. Nah, jadi kayak bisa buka pelan-pelan gitu, dipencet lagi terus bisa langsung ditutup lagi. Dan kalau misalnya kita perhatiin ya dari tadi, ini tuh kayak semuanya tuh serba kaca. Ini di pinggirnya nggak ada aksen apa-apa, nggak ada plastik, nggak ada apa. Ini bener-bener langsung kaca semua. Dari lihat ke samping juga ini semua kaca semua. Dan ini kalau ngeliat si spoilernya tuh kayak dibandingkan versi yang sebelumnya ini lebih ramping gitu loh. Nah, sekarang kita udah pindah ke bagian dalamnya dan sekarang kita langsung cek interiornya sendiri. Nah, fokus sekarang ke posisi driver seat dulu. Nah, ini tuh super nyaman banget karena ini tuh bisa adjustable gitu sih. Bisa dinaikin, bisa diturunin kayak gini. Adjustable banget. Jadi kayak bisa diatur senyaman mungkin mau kayak gimana. Dan untuk kursinya sendiri ini bisa maju, bisa mundur, bisa naik, bisa turun juga. Tapi ini semuanya serba manual juga. Dan kalau kita lihat di sini untuk parking brake-nya juga udah elektrik, jadi kayak nggak usah berat-berat lagi. Apalagi kan biasanya cewek-cewek agak susah ya. Terus yang paling menarik adalah ini tempat penyimpanan tuh kayak banyak banget di sini ada. Terus ini ada buat charging juga, tapi ini Type C gitu, Type C charging.
Terus ini ada buat nyimpen juga. Nah, di sini juga ada buat nyimpen barang lagi. Jadi ini kalau dibuka, nah ini ada MagSafe charging. Oke, untuk bagian tengahnya sendiri ini Android startupnya ada di sini. Terus untuk head unitnya ini kelihatan simple banget, mirip banget sama yang versi sebelumnya dan Toyota Corolla Cross juga. Ini semuanya serba simple, jadi kayak nggak usah ribet-ribet nyarinya karena ini cukup besar ya, kayak guide-nya tuh gitu loh. Terus ini udah support Apple CarPlay sama Android Auto juga, jadi nggak usah khawatir yang HP-nya iPhone atau Android, udah pasti bisa connect buat YouTube, buat browser, buat apa-apa semuanya udah gampang. Terus ada ini juga nih yang paling menarik nih. Jadi kalau misalnya kita butuh sesuatu, mau lihat kiri, kanan, depan, belakang, langsung bisa dicek aja di sini. Nah, sekarang kita ke bagian setirnya sendiri. Ini steering wheel-nya sendiri, ini udah bahannya udah bagian udah kulit gitu. Terus ada accent silver chrome di sendiri, tapi di sini matte gitu. Terus ada audio steering switch di sini. Terus di sini ada controller, kayak ada ini tuh ada cruise control, ada lane keep assist. Terus di sini ada buat ngeganti si switch mode-nya gitu. Ada adaptive cruise mode sama cruise control juga yang ini tuh cuman ada di TSS 3.0. Untuk bagian spionnya sendiri di sini ini kacanya udah anti glare, jadi kalau misalnya kita kena lampu nih dari bagian belakang ke sini, ini nggak akan terlalu silau, nggak akan sakit lah ke mata. Terus yang paling menariknya adalah ini ada tuas. Kalau misalnya ditarik kayak gini, ini kita bisa lihat kayak situasi di belakang kayak gimana. Karena kalau misalnya ini mati, terus kita misalnya lagi mundurin mobil atau nggak lagi parkir gitu, ini kayak kelihatannya tuh kayak cuman dikit gitu loh. Karena walaupun kaca di belakang itu cukup gede, cuman untuk meminimalisir si blind spot, mendingan kayak ditarik tuasnya, jadi kita bisa lihat situasi di belakang kayak gimana. Jadi lebih aman kalau misalnya mau parkir atau mau mundur. Sekarang kita move ke speedometernya sendiri. Nah, ini tuh kelihatannya udah kombinasi antara analog dan digital. Terus di dalamnya sini, di bagian tengahnya sini, ini ada connect ke settingan yang tadi, ada nah cruise controlnya, terus si modenya juga bisa diganti. Oke, sekarang kita move ke bagian tengahnya sendiri. Nih, kalau misalnya mau buka pintu tuh sebenarnya ada sensornya gini. Cuman emang agak susah. Jadi kita langsung buka aja manual. Gak manual sih, otomatis juga, tapi harus di tap ya, gak pakai sensor. Dan sekarang kita masuk ke bagian belakangnya, ini seat tengah bagian kedua. Untuk kursinya sendiri ini adjustable, semuanya pengaturannya manual, jadi kayak harus ditarik, harus dimajuin kayak gitu. Semuanya ini manual pokoknya, tapi adjustable, jadi kayak bisa diatur senyaman mungkin. Dan ada handrestnya ya. Biasanya di sebelah kanan jarang-jarang nih ada armrest gini. Biasanya sebelah kiri doang. Maksudnya kalau sebelah kanan bagian seat kanan atau nggak sebelah kiri bagian seat nggak ada. Cuman ini ada ya. Dan untuk si interiornya sendiri, kalau misalnya dibandingkan sama versi Foxy yang sebelumnya, ini sebenarnya kalau misalnya dari bahan ini tuh masih sama, cuman ini mungkin di sini kayak ada accent gitu loh, ini kayak diamond gitu, jadi mungkin dibikin kelihatan lebih classy ya. Tapi ini semuanya serba hitam sih, jadi kalau misalnya kita lihat duduk di belakang itu rasanya visualnya lebih gelap gitu loh. Cek ke dalam yuk. Sekarang di dalam bisa kita lihat di sini ada curtain-nya juga. Terus ini interiornya semuanya serba hitam. Gak lupa ini ada pengaturan juga untuk AC, semuanya mau auto, mau dikecilin, mau digedein, fan-nya. Dan di sini ada layar hiburan juga yang di tap langsung nih, bisa langsung connect juga. Ini kita bisa atur sendiri dari brightness, volume juga, terus mau previous atau next, mau di pause, semuanya bisa diatur. Dan sayangnya mungkin di sini yang diharapkan adalah ada
sunroofnya gitu, ada moonroofnya gitu. Cuman di sini nggak ada. Jadi emang situasi duduk di belakang bisa dibilang ini kayak gelap banget ya, gelap banget dibandingkan yang duduk di depan. Karena kalau duduk di depan kayak ada kaca gitu bagian depan, cuman di sini kelihatannya gelap banget nih. Dan move ke bagian samping si kursinya sendiri, di sini tuh menariknya ada cup holder ya. Cuman ini agak berbahaya juga, rawan potong gitu loh. Karena apalagi kalau misalnya ini bisa dibilang mobil keluarga, kalau misalnya bawa anak-anak gitu kan, terus dia mondar-mandir bolak-balik gitu. Terus ini kayak gak ada gimana ya penyangganya atau yang bener-bener kokoh gitu loh, karena jadi rentan potong deh ya. Sekarang kita move ke bagian maju mundur si seatnya sendiri. Ini menariknya bisa dilihat ini line-nya panjang banget sampai belakang. Jadi ini kalau maju mundur kayak bisa jauh banget, bener-bener jauh banget. Terus majuinnya juga kayak bisa sedekat itu. Tapi kalau misalnya mau mundur sejauh itu berarti jangan ada yang duduk di seat belakang, karena ini seat belakangnya tuh bisa di adjust juga, bisa dipakai, bisa nggak dipakai juga. Cuman kalau misalnya nggak dipakai, kita bisa mundurin seatnya semundur apapun yang kita mau ya, sejauh apapun. Nah, enak sih, cuman emang agak gelap aja di belakang. Nah, untuk bagasinya sendiri ini cukup luas banget kalau misalnya seat yang ketiga ini nggak diturunin, karena ini adalah posisi duduk Ninda tadi terakhir. Jadi ini space si bagasinya tuh sebenarnya gede banget ya. Cuman kita kepo kan kalau misalnya ini seat bagian ketiganya diturunin kayak gimana. Yuk, kita coba turunin aja. Oke. Nah, ini kalau misalnya dibuka satu gitu, ini adjustable juga. Ini kayak ada tali gini, ini bisa ditarik. Kalau ditarik bisa di adjust gitu. Berarti kalau misalnya ini seat ketiganya diturunin sama barengan yang ini, berarti sebenarnya spacey bagasinya tidak begitu besar. Cuman kalau misalnya nggak diturunin, nggak bawa orang banyak, ini space bagasinya besar sih. Karena overall ini sebenarnya mobil gede juga, jadi masih banyak space lah buat naruh-naruh tempat. Untuk bagian bagasinya ini di belakang, di bagian bawahnya kita bisa lihat ini ada ban serepnya di sini, dan ini masih ada space buat naruh tempat. Jadi emang sebenarnya banyak banget space buat naruh tempat di sini ya, naruh-naruh barang kayak gitu. Oke, sekarang kita udah mulai test drive-nya. Kita udah mulai nyetir sekarang. So far sih ini dari driver seat-nya ini nyaman banget. Karena ini adjustable banget, dari mulai setirnya ini adjustable, terus ini dari kursinya juga adjustable banget, bisa naik, turun, mundur, maju. Dan ngomongin visualnya juga, visibilitasnya ini kayak gampang banget buat kita jangkau ya. Karena kayak ini tinggal di tap-tap aja, ini semuanya udah serba digital juga. Buat si speedometernya juga udah analog digital, ini jadi gampang kelihatannya. Karena di depan juga ada head-up display, jadi somehow kalau misalnya kita lihat ke depan kayak gini, ini langsung kelihatan kan di kaca di depan kita kayak ini berapa kilometer per jam gitu kan kita bawa mobilnya. Dan kalau misalnya ada telepon, ada apa, ini juga bisa langsung kayak kita angkat teleponnya di bagian steering wheel sebelah kiri sini. Dan kalau misalnya mau nyalain music atau radio, gampang kayak tinggal di tap juga. Anyway, si mesinnya ini tuh tenaganya tuh 168 horsepower sama 202 Nm. Dan kalau ngomongin si akselerasinya sendiri, ini kalau digas gampang banget, jadi kayak walaupun ini mobil gede, kalau ngegas tuh nggak kerasa kayak bawa mobil gede gitu loh, kayak bawa mobil kecil aja gitu, kayak mobil sedan, SUV. Jadi nggak kerasa kayak bawa mobil gede. Dan ini dari pandangannya juga kayak luas banget,
Dan di bagian depan sini kan ada kaca juga kan, jadi kayak nggak ketutup lah gitu loh kalau misalnya di sebelah tuh ada apa kayak gitu. Terus dari handlingnya sendiri ini kerasa ringan banget, jadi mobilnya kerasa lincah. Walaupun balik lagi ini kelihatan mobilnya tuh gede, terus bisa dibilang mungkin kita mikirnya kayak akan menutup pandangan padahal nggak sama sekali. Dan buat si setirnya sendiri, steering wheelnya sendiri, ini radius putarnya tuh gede banget. Jadi kalau misalnya mau muter balik, mau belok kiri, belok kanan, rasanya tuh kayak nggak harus muter setir kayak begitu jauh. Karena dibelokin dikit juga udah langsung kerasa belokannya. Dan kita udah sempet test drive juga di jalanan ya, luar kota, dalam kota, dengan situasi yang cukup dinamis. Kita nemu kondisi yang padat, terus jalan yang cukup luas juga, plong gitu. Dan untuk dalam kota kita dapat konsumsi BBM sekitar 10,3 km per liter. Dan untuk perjalanan luar kotanya sendiri kita dapat konsumsi BBM itu sekitar 17,4 km per liter. Dan anyway, sebenarnya ini pemakaian BBM itu bisa tergantung sama pemakaian si mobilnya sendiri ya. Tergantung kondisi jalanan, tergantung cara pemakaian juga, tergantung jarak, tergantung kondisi ban juga pastinya. Jadi itu sebenarnya situasional juga. Walaupun bisa dibilang sebenarnya dengan dalam kota kita cuman ngabisin 1 liter per 10 kilo, terus 1 liter per 17 kilo untuk keluar kota, itu termasuk irit ya. Terus kalau menurut Ninda sih sebenarnya nih mobil ya Fox itu masih cocok lah dibawa sendiri, walaupun sebenarnya kayaknya akan agak kesepian ya, karena ini seat belakang kayak banyak banget space-nya buat bawa teman-teman, buat bawa keluarga gitu kan. Cuman ini masih nyaman dibawa sendiri karena ini kan si bagian driver seat-nya juga adjustable banget. Jadi kayak ini nggak kerasa kayak bawa mobil gede gitu loh. Oke, itu dia review dari Foxy 2022 dengan fitur TSS 3.0. Jadi ini overall kalau bisa dibilang mobil yang katanya gede banget tapi nggak begitu besar ya overall. Dan kalau misalnya kita lihat ini dari warnanya sendiri kelihatannya hitam tapi ternyata ini ungu ya, siluetnya ungu. Jadi ini kira-kira sih kayaknya bisa bawa orang sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan banyak space juga tadi buat naruh tempat, naruh barang dan lain-lain. Dan dari sensasi berkemudinya juga ini super enak banget karena udah banyak pengaturan yang kita bisa setting sendiri, dan safety banget karena ada kamera yang connect juga, ada kamera yang connect ke layar, connect ke spion bagian atas. Pokoknya ini super safety banget. Jadi ini cocok banget emang untuk mobil berkeluarga. Oke, sekian dari review hari ini dari Foxy 2022. Ketemu lagi barengan sama Ninda di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalain juga ringnya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.